Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka madlubi ahli mahabbataka wa ma'rifataka. Para ikhwan dan akhwat pengamal Thoreqoh Al-Mu'tabaroh, khususnya dan umumnya kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, bahwa setelah kita ditalkin zikir oleh guru mursyid Abah Anom, khususnya TKN Suryalaya, melalui para wakil talkin, maka rohani kita akan dididik oleh guru kita untuk menjadi seorang hamba yang rohaninya akan terus meningkat secara bertahap, secara terstruktur dan termanhaj, untuk mencapai wusul kepada Allah Subhanahu wa taala atau ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai yang ada di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 80. Ada kutipan firman Allah, kunu robbaniyina. Ada indikator atau tanda-tanda untuk mencapai insan robani, yaitu sifat sidik, yaitu orang yang menerima kebenaran, yang benar-benar keyakinannya, akidahnya, lisannya, dan perbuatannya atau tindakannya. Semua ini adalah efek atau pengaruh dari kedahsyatan dari bacaan kalimat tauhid, kalimat zikir la ilaha illallah. Kalau efek zikir itu mengena kolbu kita, yaitu latifah yang lembut, maka dada kita akan menangis. Dan apabila efek daripada tembakan zikir la ilaha illallah mengena atau kena sasaran daripada kolbu kita atau latifah kita yang keras, maka kita akan bergetar. Getaran inilah yang ketika Siti Aisyah melihat Rasulullah SAW, keningnya berkeringat dan bergetar karena menerima firman Allah Subhanahu wa taala saat Al-Qur'an diturunkan kepada baginda Muhammad SAW. Penasaran? Mari kita simak video ceramah dari Buya Ar-Razi Hasim. Kita saksikan. Malakiyah, yaitu ahwal malaikat, ya. Maka ahwal yang Rabbani dari kata Rabb. Kalau Rabbani, orang yang sedang mendapat anugerah dari Allah, disebut dia Rabbani. Kalau Rabbaniyun, orang yang mendapatkan ilmu baban, faslan, bertahap, orang yang diberi ilmu bertahap-tahap. Maka ketika ada di Quran, kunu rabbaniyin, jadilah kamu hamba yang rabbani, yaitu hamba yang terstruktur, termanhaj, rohaninya dididik secara termanhaj, itu rabbani. Maka kita tidak dituntut menjadi majzub, yang dituntut rabbani. Majzub dia ditarik oleh Allah, karena majzub orang yang rohaninya, akalnya dihilangkan. Maka al-majzub la yastahiqul irsyad. Orang majzub tidak dapat hak untuk menjadi mursyid hatta ada aqluh, sampai akalnya Allah kembalikan. Wa salaqat tariq ala irsyadis syekh, lalu dia dibimbing oleh seorang guru. Maka ini sejarahnya, ada wali kutub dibimbing oleh mursyid wali biasa, wali kecil. Karena metode membimbing
mesti diambil dari Rabbaniyin, ya. Ahwal Rabbani ada beberapa indikator-indikatornya, namun yang pasti al-insan wa huwa anal insan idza kana sahibis sidqin, hanya bagi orang yang berkesesuaian zahir dan batinnya disebut sidq, ya, itu yang disebut sidq. Kalau sudah diberi sifat sidq, insya Allah Allah akan masukkan dia kepada ahwal yang Rabbani, ahwal yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidq, jujur, pun lagi ahwal. Mengahwal itu apa sih? Mengahwal itu ketika enggak, itu namanya sawanan itu. Ya. Oh, zikirnya kencang, itu nama lain, itu qalab namanya, atau sahwun, mahwun, ya. Itu ada ahwal, itu ada pembahasannya, itu hal dari tabi'i, bukan hal Rabbani. Tabi'i dia efek kalimah masuk ke dalam diri. Jika yang kena nafsiyah yang lembut, maka dia menangis. Yang kena nafsiyah yang ada latifahnya masih keras, maka dia bergetar. Jika terhubung ke latifah yang di dalam, maka dia menjadi nangis. Jika terhubung kepada kathifah, ya, kepada yang keras, maka dia bergetar. Itu ahwal standar itu. Bisa dibuat sekejap mungkin, ya, 3 detik jadi, ya. Tapi bukan itu yang penting. Yang penting baqaul kalimah, baqa'u atharil kalimah fi nufus, ya, berkelanjutannya pengaruh kedahsyatan kalimah di dalam qalb, ya. Jadi kalau tidak merasakan bergetar nggak apa-apa. Saya punya seorang mursyid yang sering saya sebut, Abu Hasan Basri, mengatakan saya nggak pernah ekstase katanya. Tapi murid yang semua talqin ke dia semuanya ekstase. Kalau beliau zikir, ya kayak Abu Yunal ini lah, persis. Paling-paling mata menetes, itu pun jarang. Tapi orang zikir, dia tidak tahu apa yang dialaminya, tidak mengerti rasa yang diberi oleh Allah, beliau faham. Maka beliau selalu mengatakan, kalau Hasan Basri tidak mengerti, murid tertipu, dikira beliau ini tidak kasyaf. Akhirnya murid-murid mengatakan, guru kita nggak kasyaf. Sepilah majelis selama sekian bulan. Kalau diri ini memang tidak kasyaf, yang kasyaf kan Allah. La kasyifa laha illa Allah. Tidak ada yang mengkasyafkan kecuali Allah. Kalau antum bisa kasyaf sendiri, paling kasyful izar. Tahu izar? Sarung. Menyingkapkan sarung di WC itu bisa. Kita nggak bisa, nggak sanggup. Untuk mengangkat baju sendiri pun sudah sulit. Apalagi kalau perutnya sudah melilit, apalagi mau menyingkap alam gaib. Fa idza warada alai syai' tashtaghilu ar-ruh ma'ahu wa tattahidu al-jawarih. Jika datang suatu makna, satu rasa di dalam diri si insan yang sidq, yang jujur ini, yang sama lahir dan batinnya, tashtaghilu ar-ruh, ruhnya sibuk dengan nama Allah, sibuk dengan yang punya nama, wa tattahidul jawarih, sedangkan ruhnya mengikuti. Maka getaran-getaran yang diterima itu, gerak tubuh yang diterima itu, yang dimulai dari dalam, bukan dimulai dari luar. Maka coba perhatikan malam tadi atau apapun zikir, mesti kita sebut nama Allah dulu, baru tubuhnya bergetar, benar nggak? Ya, bukan getar dulu baru nyebut nama
Allah. Enggak, kita sebut dulu nama Allah, baru dia bergetar di dalam, bergetar keluar. Itu yang disebut dalam surat Az-Zumar, taqsya'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Bergetar karenanya julud, bagian terluar dari tubuh manusia, kulit. Kenapa? Karena kehebatan nama dan yang punya nama itu. Ya, taqsya'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Karena nama Allah, kalam Allah, ayat Allah, bergetarlah tubuh ini, bergetarlah kulit ini. Ya, orang sebut bulu roma merinding. Kalau bulu roma merinding, lama-lama tulang ikut bergerak, semuanya bergerak. Kenapa? Karena orangnya yakhshawna rabbahum, dia sedang asik merasakan takut kepada yang punya nama, yaitu Allah Subhanahu. Nah, maka bergerak itu karena bab jalal. Kalau orang jamal dia nangis, dia nangis. Kalau orang jalal, orang berikan rasa takut, maka dia bergetar. Seperti kita bergetar ketakutan melihat orang-orang jahat. Bedanya, kalau melihat orang jahat kita gelisah, tapi dipandang oleh yang maha hebat kita grogi. Groginya nggak ketulungan, terasa bergetar dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, dan itu nggak dibuat-buat. Ya, yang buat-buat berarti dia mulai gerak dari luar, bukan dari dalam. Ya. Wa yanharifu at-tab'u wa yataghayyaru al-mizaj, maka berubahlah tabiatnya, ya, dan berubahlah mizajnya, ya. Fa innal jisma ishtaghala anhu hafizuhu bima yulqa ilaih, karena jisim, mizaj itu ya campuran tabiat dari jisim itu ketika dikeluarkan, dizahirkan disebut mizaj, ya. Karena jisim ini sibuk dengan apa yang menjaganya, ya. Bima yulqa ilaih, tergantung apa yang sampai kepadanya. Fa idzan sarafa anhu an-nurul malaki sara anhu wa qad araqa jabinuhu wa ahmarra wajhuhu, maka apabila nur itu pergi, jadi nur yang tadi itu hilang, getarnya hilang. Nah, apa ciri-cirinya? Araqa jabinuhu, ini jabin, nah, ini berkeringat. Inilah yang terjadi pada baginda Rasulullah SAW dan para sahabat setelah beliau mendapatkan ahwal rabbani. Maka Nabi SAW tidak hanya mewarisi Quran yang dibaca, tapi juga rasa saat beliau mendapatkan Quran turun, rasa saat beliau membaca kalimatullah itu ikut. Maka Sayyidatuna Aisyah mengatakan, Nabiyuna Muhammad SAW ketika mendapatkan wahyu, selesai Jibril pergi, apa yang terjadi? Keringatnya mengalir, padahal itu musim dingin, ya, padahal kipas anginnya antum udah enak, ya. Kalau Buya Kasir cerita dulu, saya suluk mana ada kipas angin begini, nggak ada rebutan kipas angin. Mana ada pakai kelambu, pakai ventilasi begitu kan? Ini kan ada jaring-jaring udaranya kan? Canggih benar. Masih ngeluh aja, masih bilang gerah juga. Yang gerah di dalam itu, ini nggak terima. Dulu kalau ini kan kayu ya, ada lubang dikit kan udara masuk terus, wah itu nikmatnya bukan gitu. Ya. Kita alhamdulillah ini nikmat. Kita buat, dulu nggak ada surau itu, nggak ada ventilasi. Surau itu dibuat rata-rata accident, tidak dibuat dengan ditata, tidak ada arsiteknya. Ini ada dulu arsiteknya.
kita request. Jadi satu dapat lezat zikir, semuanya dapat kebahagiaan zikir. Satu kena amarah kolbu, semuanya kebakar. Sama juga. Kan fadkhuli fi ibadi. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Nah, demikianlah, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.